Bab 671. Adril masuk dan duduk. Lalu tersenyum dan berkata, "Kabar baikmu adalah kamu akan naik pangkat, kan?" Sedangkan Yudhistira mematikan televisi dan menyahut dengan tidak peduli. Jika hanya naik pangkat, untuk apa meminta Tuan Suci datang sendiri? Kali ini benar-benar kesempatan bagus yang langka. Oh ya, balas Adril sambil sedikit mengerutkan kening. Sementara itu, Yudhistira memberikan sebuah dokumen kepada Adril. Dia tersenyum dan berkata, "Menurutmu, apakah ini bisa dianggap sebagai kabar baik?" "Oh, ini adalah undangan dari Gary tak terkalahkan," tanya Adril. Adril melihat bahwa ini adalah sebuah undangan yang dikirim atas nama Gary tak terkalahkan. Mengundangnya untuk pergi berkonsultasi dengan Gary tak terkalahkan. Tetapi, bukankah Adril sudah mengatakan bahwa dia memerlukan waktu untuk melakukan persiapan? Adril membolak-balik dokumen tersebut dengan penuh kecurigaan. Kemudian dia pun tersadar. Dokumen itu menunjukkan bahwa kondisi Gary tak terkalahkan semakin memburuk. Itulah sebabnya dia tidak terlalu peduli dan mengundang semua dokter sakti dari berbagai tempat, termasuk Adril, untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Sedangkan Yudhistira berkata dengan tidak sabar, "Tuan Suci, Gary tak terkalahkan memiliki status yang sangat tinggi. Asalkan kamu menyembuhkannya, kamu akan menjadi penyelamat Gary tak terkalahkan." Sampai saat itu, jangankan keluarga Surya dan keluarga Milano, bahkan keluarga Gunawan dan keluarga Juwana pun tidak akan berani menyulitkanmu. Seru Yudhistira. Yudhistira sangat bersemangat. Status Gary tak terkalahkan di Majaya bisa dikatakan sangat tinggi. Siapa yang berani menyentuh penyelamatnya? Apakah sudah bosan hidup? Selain itu, Adril adalah pewaris tabib agung. Yudhistira sangat yakin dengan kemampuan medis Adril. Dia pasti bisa menyembuhkan Gary tak terkalahkan. Adril tersenyum dan meletakkan dokumen itu. Lalu dia berkata dengan tenang, "Nggak perlu terburu-buru." "Apa?" tanya Yudhistira dengan tertegun. "Persiapanku belum selesai. Nggak perlu terburu-buru pergi ke tempat Gary tak terkalahkan. Lagi pula, Gary tak terkalahkan belum bisa mati," ucap Adril dengan santai. "Jika dokter sakti bertindak, dia harus membasmi sampai akar dalam satu kali. Dia tidak akan bertindak sebelum bisa melakukannya." "Tapi," ujar Yudhistira. Yudhistira agak cemas. Dia hendak mengucapkan sesuatu. Tetapi tiba-tiba terdengar suara yang dingin berkata, "Jika aku datang sendiri untuk mengundang, kamu juga nggak akan pergi." "Apa?" tanya Adril balik. Adril menoleh untuk melihat. Hanya terlihat seorang pemuda dengan alis mata yang tajam dan bertubuh atletis berjalan masuk. Tatapan mata pemuda itu kejam. Dia membawa aura ganas yang kuat. Tetapi wajahnya pucat dan tidak sehat. "Pak Adril, izinkan aku memperkenalkan," ucap Yudhistira dengan segera. "Ini adalah Jenderal Rafa. Beliau adalah Jenderal Perang Bintang 2, juga salah satu dari 4 anak angkat Jenderal Gary. Dia datang secara khusus untuk menjemput Anda ke Majaya." Adril sedikit mengangguk. Dia pernah mendengar bahwa Gary tak terkalahkan memiliki 4 anak angkat. Semuanya mempunyai kekuatan master puncak. Sedangkan Rafa sebagai salah satu anak angkat Gary tak terkalahkan. Dia memimpin sebuah legiun yang terdiri dari 5.000 orang. Statusnya mulia dan luar biasa. Hanya Adril yang dapat mengetahui bahwa Rafa mengalami luka dalam yang tak terlihat. Jika tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh saat memimpin legiun, hanya bisa dianggap sebagai setengah master puncak. Sementara itu, Yudhistira berbicara dengan penuh hormat kepada Rafa. "Jenderal Rafa, ini adalah Dr. Adril. Dia pernah menyembuhkan penyakit racun darah." Rafa malah mengatakan dengan tidak sabar, "Aku nggak tertarik mengetahui semua itu. Kamu berkemaslah dan segera ikut denganku." Perkataan ini diucapkan tanpa segan, sepenuhnya dalam nada perintah. Adril mengerutkan kening, lalu berkata, "Jenderal Rafa, sudah kukatakan bahwa persiapanku belum selesai." Hasilnya, Rafa malah langsung menyela Adril dan berkata, "Itu bukan urusanku. Perintah yang kuterima adalah membawamu pergi." "Jenderal Rafa,
Kamu sedikit nggak masuk akal. Kamu mencari pengobatan. Tapi kamu nggak mendengarkan kata dokter. Kamu atau aku yang mengerti ilmu kedokteran? Tanya Adril merasa konyol. Sebagai dokter sakti, dia memiliki prinsipnya sendiri, yaitu menyembuhkan pasien sebaik mungkin. Sekarang, karena kekacauan yang dilakukan oleh Rafa, dia merasa agak tidak senang. Kamu tahu berapa banyak pasukan yang aku pimpin? Aku datang sendiri. Juga nggak bisa mengundangmu. Tanya Rafa.